Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 7 Maret 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, Mazmur yang ke-56. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan dan dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus mengalami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami kembali dapat belajar firman Tuhan. Mampukan kami bukan saja untuk kami dapat memahaminya, tetapi lebih dari semua itu untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur yang ke-56. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jatuh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan Kau laksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya sungguh bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata, perlindungan, kasih, dan penyertaan-Nya. Sehingga kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu. Baik dalam keadaan senang, bahkan dalam keadaan susah sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari Mazmur 56. Sejak dari muda Daud berada dalam kesesakan. Bahkan ia tidak dapat tinggal tenang di suatu tempat karena dirinya dikejar-kejar musuh. Daud yang saat itu berada dalam penahanan orang Filistin menaikkan permohonan doa kepada Tuhan Allahnya. Dalam Mazmur yang ke-56 ini, Daud memakai perbandingan antara Allah yang Maha Kuasa dengan musuhnya yang adalah manusia lemah. Di dalam bait 1 sampai yang kedua,
Tekanan dan serangan dari musuh dialaminya tanpa henti. Sering ia dan pembicaraannya menjadi bahan serangan mereka. Dengan angkuh mereka berbuat jahat terhadap Daud dan ingin membunuhnya. Itu diulang-ulang di dalam bait 3, 6, dan 7. Nah, walau demikian, Daud memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Ini membuat Daud tidak tenggelam dalam ketakutan. Daud menjadi yakin para musuhnya tidak dapat berbuat apa-apa karena Tuhan menyertai Daud. Itulah keyakinan Daud, tertuang dalam bait 5, 10, dan 12. Daud juga percaya akan keadilan Tuhan atas mereka yang berbuat jahat terhadapnya. Allah melihat segala kesesakan yang menimpa Daud. Ia juga menghitung segala kesedihan yang dialami oleh Daud. Tetesan air matanya bagaikan air yang ditaruh di dalam wadah penyimpanan. Keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong dan membangkitkan sukacita bagi Daud, dan sukacita itu diwujudkan dalam nazar dan kurban syukur kepada Allah ketika Allah memberikan pelepasan atas semua yang akan dialami oleh Daud. Nah, dalam perjalanan hidup Daud menyadari bahwa Tuhan berulang kali menolong sehingga dia dapat menikmati kehidupan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastilah dalam hidup kita seringkali kita ada dalam keadaan senang, juga dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita memiliki banyak teman, mungkin juga dalam keadaan dimusuhi teman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Belajar dari Daud, ya, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan orang yang berkenan di hadapannya tidak lepas dari yang namanya kesesakan, bahkan juga penganiayaan seperti yang dialami oleh Daud. Meski demikian, ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap tetesan air mata. Semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan peduli dan akan memberi kemenangan iman kepada mereka yang senantiasa tetap bersandar kepadanya dalam situasi kondisi apapun, termasuk juga dalam kesesakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bersabar dalam menghadapi penderitaan. Hendaklah kita senantiasa bersukacita dan mengucap syukur kepadanya. Dengan ini kita dapat memahami kehendak Tuhan di balik setiap kesesakan, penderitaan, persoalan hidup, dan apapun. Kita mendapatkan kekuatan dan bahkan bisa mengucap syukur dalam situasi seperti itu sekalipun. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi sesulit apapun. Mari kita senantiasa terus setia kepada firman-Nya. Alamilah sukacita dan kegembiraan di dalam Tuhan. Itulah yang menjadikan hidup kita menjadi tetap semangat di dalam situasi kondisi, bahkan dalam krisis sekalipun. Jangan goyah, jangan putus asa, jangan takut. Ada Tuhan menyertai, memberkati, bahkan memberikan pertolongan, bahkan mujizatnya akan dinyatakan bagi setiap orang-orang yang sungguh bersandar dan berharap kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada hari ini, dan firman Tuhan yang boleh diperdengarkan, diperkatakan atas kami. Mampukan untuk kami menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat dalam menjalani kehidupan, bahkan dalam situasi sulit sekalipun, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai, menolong, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh kami hidupi, dan hidup kami boleh mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.